Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli dengan judul meniup balon dengan sedotan di dalam cup. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alvin Taufik Rohman dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 122370134. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Anggraini dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 122370110. Perkenalkan, nama saya Eko F. Tugatorop dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas dengan NIM 122480065. Perkenalkan, nama saya Felisa Lestari dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 122370122. Perkenalkan, saya Marto Sonson Jeremia Samosir dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 122370150. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Adi Pramudia dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 122370139. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tingkat fluida secara bersamaan. Selanjutnya, hukum Bernoulli pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan Swiss bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1700-an. Daniel Bernoulli merupakan seorang matematikawan yang lahir di Belanda pada tanggal 8 Februari pada tahun 1700. Selanjutnya, pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan meniup balon dan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana yang menggunakan alat dan bahan yaitu sedotan, cup, dan balon dengan membandingkan dua keadaan saat meniup balon. Yang pertama, melubangi cup gelas di bagian samping, kedua, cup gelas utuh tanpa lubang. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu pada alat ada gunting dan bahan, 2 cup gelas kosong, 2 sedotan besar, 1 balon yang sudah ditiup. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan penerapan prinsip hukum Bernoulli dengan meniup balon dari dalam cup. Alat-alat yang kami gunakan pertama ada sedotan, ada cup yang dilubangi bagian bawah namun tidak dilubangi bagian samping, Dan ada cup yang dikasih celah atau lubang, 1 buah sedotan dan balon. Kemudian metode percobaannya yaitu siapkan 2 cup, gunting, dan sedotan. Cup dilubangi bagian tengahnya seukuran dengan sedotan. Sisakan 1 cup untuk dilubangi bagian sampingnya. Masukkan sedotan ke dalam masing-masing cup. Alat percobaan kali ini siap digunakan. Pada cup yang dilubangi, percobaan dimulai dengan posisi siap, meniup balon dengan cup yang sudah diberi celah lalu diberi sedotan. Mengapa balon akan terbang jika ditiup dengan cup yang sudah dilubangi? Karena disebabkan kecepatan serta tekanan di dalam sistem besarnya sama dengan kecepatan dan tekanan di lingkungan. Oleh sebab itu, jika diberi tiupan, maka arus fluida dalam cup akan mendorong balon keluar. Jika ditiup dengan cup yang dilubangi, maka balon akan terbang. Lalu, pada cup yang tidak dilubangi, percobaan dimulai dengan posisi siap meniup balon dengan cup yang tidak diberi celah lalu diberi sedotan. Mengapa balon tidak terbang jika ditiup dengan cup yang tidak dilubangi? Karena jika aliran fluida dalam sistem besar, maka tekanan yang diberikan dalam sistem kecil. Sedangkan jika tekanan di luar sistem lebih besar daripada tekanan dalam sistem, maka yang akan terjadi balon akan terdorong ke dalam cup gelas. Jika ditiup dengan cup yang tidak dilubangi, maka balon tidak akan terbang. Keunikan alat. 1. Proses pembuatan alat sangat mudah. 2. Menggunakan pendekatan perbandingan antar percobaan sehingga mudah untuk dipahami. 3. Alat dan bahan yang sangat mudah didapatkan. 4. Pengembangan alat tidak terbatas dengan kegiatan sehari-hari yang cenderung tidak disadari. Kekurangan alat yaitu 1. Hanya bisa menjelaskan hubungan antara kecepatan dan tekanan fluida pada hukum Bernoulli. 2. Ide utama terlalu umum. Dalam lingkup prinsip Bernoulli, analisa ke depan yaitu melakukan percobaan sederhana dengan alat yang mudah ditemukan untuk menjelaskan teori atau rumus dari prinsip Bernoulli. Sekian penjelasan dari kami. Apabila di dalam video terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.